Salah satu pasangan calon yaitu Harmin Rambadesi saat deklarasi kampanye damai. Absennya pasangan yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan Gerindra ini memicu ketidakpuasan warga. Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Asril, menambahkan meski tidak diatur dalam regulasi, namun kehadiran paslon sangat penting. Dalam deklarasi yang digelar Selasa siang, pasangan Harmin Rambadesi tidak hadir dan diwakilkan tim sesnya. Karena ini kan yang kita berharap semua pasangan calon itu kan berikhtiar untuk kedamaian dan kesuksesan serta kondusivitas daerah kita. Harapan kami sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada juga halangan-halangan yang dialami oleh pasangan calon, saya kira kami juga tanpa kuasa. Pilkada di Kabupaten Konawe diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu pasangan Yusran Akbar Syamsul Ibrahim yang mendapat nomor urut 1, Rusdianto Fahri Pahlevi dapat nomor urut 2, dan untuk nomor urut 3 ada pasangan Harmin Rambadesi Indah Rahmat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Hari ini kampanye pilkada digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Di Jakarta, masing-masing paslon langsung tancap gas temui warga. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Kawal Pilkada, kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, di hari pertama kampanye, masing-masing paslon cukup sibuk nih pemirsa. Pasangan Ridwan Kamil Suswono langsung berkunjung ke Taman Makam Tokoh Nasional. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah, menjadi semboyan yang coba dijalankan oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono. Keduanya pun langsung napak tilas sejarah kota Jakarta dengan berziarah ke Makam Tokoh Nasional MH Tamrin di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan. Dan tidak hanya MH Tamrin, keduanya juga berziarah ke Makam Tokoh Betawi yaitu Benyamin Sueb. Dalam kampanyenya, pasangan Ridho tekankan salah satu programnya adalah perbaiki kampung-kampung yang ada di Jakarta. Inspirasi perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata, akan menjadi program pasangan Ridho juga. Dan bila dalam kampanye di hari pertamanya, pasangan RK Suswono napak tilas sejarah, pasangan Pramono Rano Karno langsung tancap gas temui warga. Kampanye hari pertama dibuka calon wakil gubernur yang diusung PD Perjuangan Rano Karno atau yang dikenal dengan Bang Dul dengan berolahraga pagi di Waduk Brigif. Selama berolahraga, Bang Dul juga menyempatkan diri menyapa warga sekitar. Usai berolahraga, kampanye berlanjut dengan kunjungi Pasar Lenteng Agung. Di lokasi ini, Bang Dul berdialog dengan para pedagang. Dan dalam pertemuan ini, Bang Karno atau Rano Karno ini juga pastikan akan renovasi pasar-pasar yang ada di Jakarta. Ada amanah lah. Di sini parkir, Pak. Parkir ini mahal, ya kan? Kemudian daya tampungnya ini kita lihat kan kecil ya, dulu ini besar ini, cuman begitu udah Jakarta berkembang masyarakat jadi banyak ya jadi menjadi kecil kan. Inilah fungsinya apalagi sini kan udah BUMD, udah memang dikelola oleh perusahaan umum daerah. Ini dia punya solusi. Itulah nanti begitu saya maaf kalau memang saya mungkin di balai kota, tentu ini akan kita evaluasi.
Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memulai kampanye perdana mereka dari titik nol Jakarta, yaitu lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam kampanye perdananya, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini kompak memakai baju berwarna hitam dengan tulisan tagline mereka, yakni Jakartaku Aman. Setelah memulai kampanye secara bersama-sama di Jakarta Pusat, nantinya pasangan yang berasal dari jalur independen ini akan berpencar untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Jakarta. Alasannya di titik nol ini, dan nanti setelah ini karena Jakarta ini luas dan waktu kita hanya 2 bulan, jadi nanti Pak Dharma akan belusukan ya di tempat yang terpisah dengan saya. Jadi kita lakukan secara paralel karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau ke sebanyak mungkin masyarakat dan warga Jakarta. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap memiliki pengaruh dalam Pilkada Jakarta 2024. Anies meminta pendukungnya yang disebut anak abah ini untuk tidak terburu-buru menentukan dukungan Cagup-Cawagup Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dianggap memiliki magnet besar dalam menentukan peta elektabilitas dan peluang kemenangan di Pilkada Jakarta. Pengaruh politik Anies disebut masih ada terutama di kalangan pendukung Anies Baswedan yang disebut anak abah. Hal itu menjadi daya tarik sendiri bagi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Namun Anies Baswedan berpesan ke pendukungnya atau anak abah untuk mempelajari gagasan dan rencana masing-masing pasangan calon sebelum menentukan pilihan. Karena itu bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Jadi saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan. Deklarasi kampanye damai telah selesai digelar. Kini warga menantikan program-program para calon yang ditawarkan apa saja. Dan usai jeda kita akan melihat program yang ditawarkan ketiga calon gubernur kota Jakarta. Tetaplah di Kawal Pilkada. Kembali di Kawal Pilkada, pemirsa, deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 telah digelar di Kota Tua, Jakarta. Masing-masing pasangan calon pun langsung siapkan janji untuk warga Jakarta. Rangkaian deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 telah selesai digelar. Acara yang digelar di Kota Tua ini cukup menarik perhatian. Masing-masing calon yang hadir mencoba menarik hati warga Jakarta dengan hadirkan gimmick ala Jakarta seperti pantun. Sungguh harum kayu gaharu, tidak kalah harum dengan wangi cerutu. Jika ingin Jakarta yang baru, mari semua warga Jakarta kita bersatu. Dua juga bisa berarti peace, ya. Artinya kita melakukan semua ini, ya, singkatannya politik itu juga bisa diartikan polite dan ethics, ya. Kita akan melakukan secara damai dan beretika. Orang bilang Ciputat Betawi pinggiran. Mereka pekerja keras dan rajin sholat. Musim pilkada bareng ame musim hujan.
Semoga aparat, KPU, Bawaslu sehat walafiat. Kita ketemu tanggal 27 November. Masing-masing paslon ini juga telah menyusun strategi untuk memikat hati warga Jakarta. Mulai dari belanja masalah atau belusukan hingga bertemu dengan tokoh-tokoh ternama asal Jakarta. Hari ini secara resmi kampanye perdana digelar serentak di Indonesia. Warga pun menanti program-program yang telah dibuat masing-masing paslon. Pilkada sejatinya bukanlah soal kemenangan pribadi atau golongan, tetapi kemenangan warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Deklarasi damai sudah digelar, nomor urut pun telah dipegang. Kini paslon harus menjual program-program yang mereka jagokan untuk meraih hati warga Jakarta. Lantas apa saja program jagoan mereka? Dan kita akan lihat di infografis berikut ini, di mana pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini akan menjadikan Jakarta baru, Jakarta maju ala RK Suswono, di mana pasangan ini memiliki program 9 program jagoan gitu ya. Dan keduanya ini akan menaikkan anggaran operasional RW hingga 200 juta rupiah. Kemudian juga akan menawarkan program dialog antar anak dan lansia, di mana nantinya program ini akan menjadi ajang komunikasi antar generasi. Lalu ada mobil curhat. Nah, ini menarik nih pemirsa, karena mobil curhat ini akan diisi oleh konselor hingga psikiater. Tujuannya ini untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Kita lihat selanjutnya, di mana nanti ini untuk mencegah kekumuhan begitu ya di Jakarta. Ini pasangan ini akan mengadakan 1 kecamatan 1 arsitek. Lalu nanti juga akan mengadakan CFD di tiap kecamatan. Jadi ini tujuannya nggak cuma buat olahraga gitu ya. Ini juga akan meningkatkan pendapatan dari UMKM karena ada bazar yang digelar di setiap Car Free Day. Lalu keduanya juga menyoroti nih maraknya tawuran gitu ya di sejumlah wilayah Jakarta yang kerap terjadi. Nah, untuk mengatasinya, pasangan Ridho ini akan mengadakan festival antar kampung. Kita lihat lagi selanjutnya, di mana RK Suswono ini juga ingin menghijaukan kota Jakarta 3 kali lipat begitu. Lalu nanti ini keduanya juga menargetkan pada masa kepemimpinannya Jakarta akan 3 kali lipat tadi ya penghijauan, kemudian juga akan menerapkan program kredit tanpa bunga untuk kelompok duafa, dan program serupa ini pernah diterapkan di Bandung, dan RK ini mengklaim bahwa program ini sudah berjalan dan meluas di Jawa Barat. Lalu terakhir, ini revitalisasi pasar yang ada nanti akan direvitalisasi, bahkan dibuat terkoneksi dengan hunian warga. Dan salah satu yang cukup ramai diperbincangkan adalah pembangunan hunian di atas pasar-pasar di Jakarta. Nah, itu dia tadi ala RK Suswono. Sekarang kita akan lihat ke pasangan berikutnya. Nah, ini dia Jakartaku aman ala Darmakun. Kita lihat begitu ya, di mana yang pertama ini ada relokasi dan rehabilitasi kawasan kumuh. Ini karena dua-duanya pasangan yang sebelumnya juga konsentrasinya terhadap kumuh begitu ya. Lalu ada penampungan air hujan atau dengan pipi monyet begitu. Nah, ini melihat apa isi pipi monyet itu, karena maksudnya tuh keduanya ini akan menyiapkan sarana penampungan kelebihan air hujan. Nah, ini berfungsi tidak hanya untuk penampungan air, tapi juga diklaim bisa atasi banjir. Kita lihat selanjutnya. Mereka juga punya program yang serupa dengan makan bergizi gratis, yaitu Jakarta Tidak Lapar. Bedanya ini, program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tapi juga seluruh keluarga yang dianggap tidak mampu. Lalu pasangan ini juga akan mendesain ulang tata kota dan jalur Transjakarta. Nantinya pasangan ini juga akan sediakan kartu Jakarta Aman, di mana warga yang memegang kartu ini bisa dapatkan pelayanan terbaik di seluruh fasilitas di Jakarta. Dan kita lihat selanjutnya, yaitu Jakarta Menyala Kagak Ribet Dah ala Pramono Rano. Kita lihat begitu ya, ini Jakarta Belajar meningkatkan daya tampung sekolah gitu, di mana ini akan menuntaskan wajib belajar 12 tahun di Jakarta. Jadi tidak hanya melibatkan sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Dan Transjakarta Laut untuk Kepulauan Seribu. Jadi nanti akan menjanjikan Transjakarta Laut yang akan menghubungkan Kepulauan Seribu dengan Jakarta. Tujuannya ini untuk permudah mobilitas masyarakat dari Jakarta Utara ke Kepulauan Seribu dan sebaliknya. Kita lihat selanjutnya.
Pasangan ini juga berjanji akan adopsi program Anies Baswedan, yaitu pembebasan Kampung Bayam dan Kampung Akuarium. Lalu keduanya pastikan akan selesaikan sengketa yang selama ini terjadi di kedua kampung tersebut. Pramono Rano juga akan membuat program ini yang memungkinkan dalam satu kampung ini ada satu sarjana. Nantinya sarjana ini diharapkan bisa membantu kampungnya untuk berkembang. Nextnya, nah ini yang menarik nih pemirsa, pasangan Pramono Rano ini juga menggunakan akronim nama tokoh-tokoh lawan mainnya di program Sidul Anak Sekolahan. Yang pertama yaitu ada Mas Karyo, kepanjangan dari Masyarakat Jakarta Yakin Online, di mana pasangan ini akan sediakan wifi gratis di setiap RT untuk CCTV. Kemudian ada Maknya, nah Maknya ini makan enak, tidur nyenyak, program yang akan berikan makan gratis bagi semua pekerja jalanan. Yang terakhir ada Atun nih. Atun apa nih? Atun atau akselerasi tunjangan ASN. Nantinya ASN yang bertugas di Kota Jakarta akan tunjangan yang sesuai dengan kinerjanya. Dan pemirsa, itu tadi sejumlah program yang dijanjikan oleh para calon yang berlaga. Ingat, pelajari masing-masing program sebelum memilih calon. Satu suara penting untuk perubahan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda akan ada informasi mengenai persaingan di Pilgub Sumatera Utara yang semakin panas. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 memanas. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi saling sindir usai keduanya mengambil nomor urut Senin malam. Ada momen yang cukup unik usai pengundian nomor urut pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 Senin malam. Kedua calon gubernur saling sindir. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, menyindir proyek Jalan Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Edi Rahmayadi yang menghabiskan 2,7 triliun rupiah. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Dan Pak Edi dan Pak Hasan dapat nomor urut 2 karena kita ingat 2,7 triliun. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi pun membalas sindiran Bobi. Saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami, apalagi milik dia. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 diikuti oleh dua pasangan calon. Bobi Nasution Surya diusung oleh 10 partai, sementara Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala diusung oleh 6 partai. Masa kampanye akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo ikut serta dalam acara pengundian nomor urut calon kepala daerah oleh KPU di berbagai daerah di Indonesia. Dan hal ini menjadi komitmen Partai Perindo dalam mengawal pemenangan para calon kepala daerah yang telah diusung maupun didukung dalam Pilkada Serentak 2024. KPUD Provinsi Kalimantan Timur resmi menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan cagup-cawagup yang diusung Partai Perindo bersama sejumlah partai lainnya, yakni Isran Nur dan Hadi Mulyadi, mendapatkan nomor urut 1.
Usai mendapatkan nomor urut, pasangan ini akan langsung tancap gas melakukan sosialisasi program kerja, visi misi, serta nomor urut hasil pengundian kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Program kita bukan program yang mendustai masyarakat, ya. Program yang pantas dan realistis. Tidak ada, ya itu. Apa programnya yang realistis? Kita tetap lanjutkan program yang sudah ada, visi misinya ada. Sementara itu, di kota Ambon, calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku, Murad Ismail dan Michael Watimena mendapat nomor urut 2 pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Pasangan yang juga diusung Partai Perindo ini berkomitmen akan memajukan Provinsi Maluku menuju Indonesia sejahtera dengan visi Maluku maju, berbudaya, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur dimeriahkan dengan lantunan suara dari salah satu calon. Siapa dia? Berikut informasinya. Di Pilkada Jawa Timur, pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3 dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Mangan enak ya bebek Madura, mari ngono ngombene es degan, mau Jatim makin sejahtera, ayo kita bersama lanjutkan. 3 itu kebiasaan kita, wudhu pun ngulangi 3 kali. Bacaan sholat pun ketika sujud 3 kali, rukuk pun 3 kali. Mudah-mudahan ini bisa cara Allah untuk mengingatkan orang-orang gampang mengingat nomor 3. Sementara itu, KPU Jawa Barat telah menetapkan 4 pasangan calon di Pilkada Jawa Barat. Pasangan Acep pasangan Dede Ronald nomor 2, Ahmad Syahiku Ilham Habibie nomor 3, sedangkan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Jelang purna tugas, Presiden Jokowi pamitan ke warga saat berkunjung ke Pasar Mawar, Pontianak, Kalimantan Barat. Tak lupa, Presiden Jokowi juga meminta maaf atas segala kesalahannya selama memimpin. Dan informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Fazilah Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Momen pamitan Presiden Jokowi ini terjadi jelang purna tugas dirinya sebagai pemimpin rakyat Indonesia. Tak hanya pamitan, Presiden juga meminta maaf kepada warga atas segala kesalahannya. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat belusukan ke Pasar Mawar di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam belusukannya, Presiden juga menyempatkan diri untuk berfoto dan berbincang dengan warga. Karena sebulan lagi saya akan purna tugas, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam 10 tahun saya memimpin negara ini ada hal yang kurang berkenan. Ada kesalahan, ada kekilapan, ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Momen ini juga dikomentari Menteri Jokowi, yaitu Erick Thohir dan Bahlil Lahadalia. Menteri BUMN Erick Thohir juga mengucapkan terima kasih atas segala kerja kerasnya selama memimpin Indonesia. Presiden Joko Widodo akan purna tugas pada 20 Oktober 2024. Di tanggal yang sama, Presiden Jokowi akan estafetkan tongkat kepemimpinan Indonesia kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan, iNews melaporkan.